Jessica Watson yang saat itu berusia 16 tahun sedang berada di kapal layarnya. Dia sedang dalam misi untuk mengelilingi dunia seorang diri. Suatu malam saat sedang tidur, kapal Jessica yang terombang-ambing tiba-tiba ditabrak oleh sebuah kapal besar. Beruntung kapal Jessica hanya terserempet hingga tak membahayakannya. Tapi efek dari tabrakan itu, beberapa alat di dalam kapal mulai tidak berfungsi. Jessica lalu menelepon seorang pria bernama Ben yang menjadi pemandunya dalam perjalanan mengelilingi dunia itu. Jessica menjelaskan bagian yang rusak di kapalnya. Ben lalu meminta Jessica untuk memutar balik dan kembali pulang. Tak berapa lama Jessica kembali ke dermaga. Banyak sekali wartawan yang ingin bertanya kepada Jessica mengapa dia kembali pulang. Ternyata aksi Jessica yang berniat mengelilingi dunia ini menjadi sorotan di berbagai media. Sebab itulah banyak wartawan yang ingin meliputnya. Saat wawancara berlangsung, Jessica ditanya oleh seorang wartawan yang seolah-olah merendahkannya karena memilih untuk memutar balik padahal masih belum cukup jauh dari dermaga. Wartawan itu juga mengatakan kepada Jessica jika dia masih terlalu muda untuk menggapai impiannya mengelilingi dunia. Dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan, Jessica hanya menjawab satu kalimat bahwa dia akan membuktikan dan menjadi sosok termuda yang mengelilingi dunia. Esok harinya, Ben melihat beberapa kerusakan di kapal Jessica yang ternyata cukup parah. Untuk memperbaiki kerusakan tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Orang tua Jessica menyarankan agar anaknya membatalkan niatnya untuk mengelilingi dunia. Tetapi tekad Jessica sudah bulat untuk menggapai impiannya mengelilingi dunia seorang diri, jelas menolak hal itu. Ben lalu mengajak Jessica untuk mendatangi sebuah tempat. Ternyata Ben mengajak Jessica ke sebuah gudang tempat kapal Jessica diperbaiki oleh beberapa tenaga ahli. Why? Well, Nita went after one of our own. Jessica sangat berterima kasih kepada Ben. Setelah semuanya diperbaiki, akhirnya tibalah waktu Jessica kembali berlayar dan mengelilingi dunia serta membuktikan dirinya. Okay, I'm warmed up. You guys good? 3. Woo, that's the one. Print that. Sebelum pergi, Jessica berpamitan kepada keluarganya dan juga Ben yang telah membantunya memperbaiki kapal miliknya. Tepat pada tanggal 18 Oktober 2009, Jessica memulai perjalanannya mengelilingi dunia. Di awal perjalanan, Jessica merasa sangat senang karena impiannya telah di depan mata. Jessica juga dibantu oleh keluarganya yang memberikan arahan sehingga Jessica bisa kembali pulang dengan selamat. Fine. "33 minutes south and 170 degrees, 30 minutes east." Stop. Kembali ke beberapa tahun sebelumnya. Ketika masih kecil, Jessica melihat Ben yang baru kembali dari perjalanan mengelilingi dunia. Ternyata Jessica terinspirasi untuk mengelilingi dunia agar bisa seperti Ben. Di hari ke-12, Jessica sudah berada di sekitar Samudra Pasifik. Jessica membuat vlog aktivitas hariannya yang menjadi dokumentasi perjalanannya. Jessica menunjukkan beberapa tempat serta barang yang dia bawa selama perjalanan mengelilingi dunia itu. Di tengah perjalanan, Jessica melihat seekor paus yang menari-nari di tengah laut. Momen itu membuat Jessica merasa sangat bahagia. Dia tak menyangka jika lautan terlihat begitu sangat indah.
Suatu hari ketika Jessica tengah beristirahat, cuaca tiba-tiba menjadi mendung. Jessica mengabarkan keluarganya jika akan datang sebuah badai yang besar. Ben yang memiliki banyak pengalaman berlayar segera menyarankan kepada Jessica agar menurunkan semua layar sehingga kapal tak terbawa oleh kencangnya angin. Setelah berhasil melewati badai yang sangat dahsyat, Jessica kembali menghubungi keluarganya dan mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja. Beberapa waktu telah berlalu. Tepat di hari ke-72, hembusan angin pun mulai menurun intensitasnya. The Everest of the ocean, Cape Horn. And I am happy to report it was smooth sailing. Hari demi hari dilalui oleh Jessica. Ketika memasuki hari ke-113, hembusan angin di tengah laut seketika menghilang. Tiba-tiba kapal Jessica hanya berdiam diri tak bergerak di tengah lautan. Di hari ke-117, hembusan angin juga masih belum meniup. Jessica mulai merasa bosan dan mulai frustasi dengan keadaannya. Jessica menelepon ibunya dan mengatakan jika dia merasa sangat kesepian. Jessica hanya berharap semoga saja hembusan angin mulai kembali lagi. You'd know. Oi, what's going on? Barely moved in a week. How would I know that we go backwards? Again, that's why you... Jessica kemudian membuat vlog tentang perasaannya ketika kapal tak bergerak sama sekali. Jessica mengatakan jika tak ada angin di tengah laut lebih membosankan daripada datangnya sebuah badai. Jessica merasa jika para pelaut pasti memiliki perasaan yang sama sepertinya saat berada di kondisi tersebut. Oh God, it's scary. It's as... I'm Jessica Watson. Yeah, I'm tough. Tak lama kemudian angin mulai berhembus lagi dan Jessica akhirnya bisa melanjutkan pelayarannya mengelilingi dunia. Berita tentang perjalanan Jessica sudah tersebar ke seantero dunia. Dan di hari ke-186, Jessica merasa jika dia sudah berhasil mengelilingi dunia dan sebentar lagi akan kembali pulang ke rumahnya. Saat Jessica menelepon keluarganya, ada sebuah informasi buruk jika akan datang sebuah badai besar di tengah lautan. Badai itu 3 kali lebih besar dari badai yang biasanya. Di media televisi, para wartawan mulai mengkhawatirkan keadaan Jessica yang sedang berlayar di tengah lautan. Menurut pakar cuaca, Jessica tak akan selamat dari badai yang akan terjadi. Sebab badai ini bukanlah badai yang biasa. Mungkin jalan satu-satunya yaitu Jessica harus berlabuh ke pelabuhan terdekat. Meski hal itu akan menggagalkan impiannya, namun hidupnya akan selamat. Keluarga Jessica dan juga Ben menyetujui rencana dari pakar cuaca agar Jessica berlabuh saja daripada meneruskan perjalanannya melewati badai yang sangat besar. What I meant to say was that I'm not him, and this isn't the Millennium Cup. You have to. The drug's what keeps the boat stable. Yeah, but in the Pacific. Jessica menyadari jika perjalanannya sudah hampir selesai. Dia tetap menuruti kata hatinya untuk terus berlayar dan melewati badai besar itu. Tepat pada hari ke-198, badai besar pun mulai mendekat. Di kondisi ini Jessica benar-benar tak menyangka jika gelombang air akan seburuk itu.
Jessica hanya bisa terdiam dan berpegangan di beberapa benda agar tidak terbentur karena kuatnya gelombang air. Pada hari ke-201, badai masih saja belum mereda, bahkan badai semakin membesar dari sebelumnya. Jessica merasa jika dia takkan bisa melewati badai itu. Jessica kemudian menghubungi keluarganya dan mengatakan jika dia sangat menyayangi mereka semua. Jesse. That's it, Pink. Doing great. Setelah itu kapal Jessica langsung terbalik tergulung gelombang air yang sangat tinggi. Saat itu Jessica merasa jika hidupnya telah berakhir. Jessica teringat masa-masa kecilnya saat bersama dengan keluarganya. Beberapa waktu berlalu, ibu Jessica berkali-kali menghubungi Jessica namun tak ada respon sama sekali. Semua keluarga merasa bersedih dan menganggap telah terjadi sesuatu pada Jessica. Namun setelah badai mulai reda, keajaiban pun terjadi. Tak disangka kapal Jessica kembali muncul dan mengapung di tengah lautan. Jessica segera menghubungi keluarganya dan mengabarkan bahwa dia berhasil selamat dari badai besar sebelumnya. Jess? Yeah. I think I'm ready. Jess? Hi, Mom. Hal itu membuat keluarga serta para pendukung Jessica bisa kembali bernafas lega. Mereka semua merasa sangat senang setelah mendengar kabar itu. Kini Jessica hampir sampai di garis finish dan akan mencetak rekor sebagai sosok pelaut termuda yang berhasil mengelilingi dunia. Tepat di hari ke-210 atau sekitar 7 bulan, akhirnya Jessica tiba di dermaga tempat berlabuhnya. Ribuan orang telah menunggu kedatangan Jessica untuk merayakan keberhasilannya. Jessica berhasil mengelilingi dunia berkat usaha dan semangat pantang menyerahnya. Jessica akhirnya berhasil menggapai impiannya. Berikut adalah beberapa dokumentasi asli kisah nyata Jessica Watson. My head told me no. My parents set me down.